Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Fathur Rozak. Saya merupakan salah satu dosen program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah prestasi mesin. Mata kuliah prestasi mesin merupakan salah satu mata kuliah kompetensi yang didapatkan mahasiswa program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama dengan bobot mata kuliah yaitu 3 SKS. Mata kuliah prestasi mesin bertujuan untuk mengantarkan mahasiswa dengan harapan mahasiswa mampu menguasai perawatan dan perbaikan mesin serta analisa performa dan emisi gas buang mesin motor pembakaran dalam. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah prestasi mesin yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar motor 4 langkah. Yang kedua, mampu membuat perencanaan perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Yang ketiga, mampu menguasai peralatan dan bahan yang digunakan perawatan atau perbaikan prestasi mesin. Yang keempat, mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 dalam praktikum prestasi mesin. Yang kelima, mampu membuat perencanaan perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, mampu mendemonstrasikan perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Sedangkan untuk materi yang akan didapatkan oleh mahasiswa selama 14 kali pertemuan pada mata kuliah prestasi mesin yaitu yang pertama, konsep dasar motor 4 langkah. Yang kedua, prestasi mesin terdiri dari torsi, daya, efisiensi panas, konsumsi bahan bakar, dan juga emisi gas buang. Yang ketiga, perkakas perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Yang keempat, keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Yang kelima, praktikum perawatan dan perbaikan prestasi mesin. Yang keenam, praktikum menghitung prestasi mesin. Untuk bahan kajian mata kuliah prestasi mesin yang saya gunakan adalah menggunakan bahan kajian utama dan juga bahan kajian pendukung. Dalam bahan kajian pendukung saya menggunakan yang pertama adalah Aris Munandar W dan Sudaka tahun 2008 tentang motor diesel putaran tinggi. Yang kedua ada BHRL, Marco Reli, P. Saiful, dan Sugeng tahun 2017 mengenai diesel and internal combustion engine. Yang ketiga ada Raharjo, Winarno Dwi, dan Karnowo tahun 2008 tentang mesin konversi energi. Saya juga menggunakan buku yang diterbitkan oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Syarifudin tahun 2019 tentang karakteristik bahan bakar motor diesel. Itu adalah bahan kajian utama. Sedangkan untuk bahan kajian pendukung, saya menggunakan jurnal yang biasanya saya buat sendiri dan juga beberapa rekan sejawat, yaitu ada Pak Firman Lukman Sanjaya dan juga Pak Syarifudin yang konsen juga dalam penelitian mengenai biofuel dan juga biodiesel. Itu merupakan bahan kajian pendukung. Terus untuk yang berikutnya adalah metode pembelajaran yang akan saya berikan untuk mata kuliah prestasi mesin. Saya menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu dengan cara membuat materi. Biasanya saya menggunakan PowerPoint seperti itu. Tujuannya yaitu mahasiswa memperoleh materi terlebih dahulu agar mahasiswa dapat memahami materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah metode demonstrasi atau praktikum, yaitu dengan cara saya sebagai pengajar memberikan
demonstrasi tentang prestasi mesin, yaitu bagaimana melakukan perawatan, perbaikan, dan prestasi mesin. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktikum atau demonstrasi yang dibekali dengan job sheet, bagaimana caranya melakukan perawatan dan analisa perawatan mesin. Kemudian yang terakhir, metode yang saya gunakan yaitu dengan metode diskusi. Dengan cara mahasiswa berdiskusi dengan teman sekelompok mereka bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama proses pembelajaran dan praktikum pada mata kuliah prestasi mesin. Tentu saja saya sebagai pengajar juga mengamati dan juga barangkali nanti tidak terjadi solusi, saya akan membantu mahasiswa untuk memperoleh solusi tersebut. Yang berikutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian yang saya lakukan yaitu dari 4 poin, yaitu daftar hadir yang saya lakukan setiap pertemuan dengan cara memanggil mereka satu persatu dan saya input dalam portal singnau.poltektegal.ac.id. Terus kemudian nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS juga saya input di portal singnau.poltektegal.ac.id. Itu biasanya secara terpisah, jadi mahasiswa belum mengerti nilai dari rata-ratanya dan juga hurufnya itu apa. Kemudian nilai dari keempat poin tersebut saya input di oase.poltektegal.ac.id. Tujuannya adalah apa? Biar mahasiswa tahu nilai rata-ratanya itu munculnya itu bagaimana, terus hurufnya itu apa yang akan keluar, A, B, C, ataupun D, ataupun E, seperti itu. Nah, tujuannya adalah apa? Biar saya dapat mengetahui nilainya dan juga wujud dari transparansi, sehingga apabila mahasiswa ada kekurangan nilai bisa melakukan perbaikan melalui remedial sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Politeknik Harapan Bersama. Terus yang berikutnya adalah ini adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan ketika mengampu mata kuliah prestasi mesin yang saya lakukan di ruang kelas dengan mahasiswa. Berikut adalah videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama seperti itu, seperti biasa akan ada materi untuk mencerahkan wawasan teman-teman semua. Mungkin ini sudah dikasihkan ketika teman-teman mengampu dari SMA atau SMK ada nggak materi ini? Prinsip kerja motor tanah SMA ada? SMK ada? Ada TKR? Berarti ini sebagai mengulas saja ya, mengulas dari materi teman-teman, pasti teman-teman lebih jago ketimbang saya. Oke, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua, saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip kerja motor patakan. Nah ini, oke, ada yang tahu apa itu pengertian motor bakar? Coba salah satu. Apa itu motor bakar? Ada yang tahu? Apa didukung? Apa Gun? Den? Sofa? Capat? Tadi? Apa motor bakar? Ada yang tahu? Katanya siapa sudah pernah? Motor bakar, motor yang dibakar itu. Ada yang tahu nggak? Naik turunnya pistol. Apa-apa. Terus ada lagi? Apa ya? Motor yang masih menggunakan sistem pembakaran.
motor yang masih menggunakan sistem pembakaran. menggunakan sistem pembakaran. Pembakarannya pakai pembakaran apa? Dalam. Iya. Ada lagi? Nah, kalau misalnya MK motor listrik itu kan berubah dari energi listrik ke energi gerak, benar nggak? Nah, kalau motor bakar itu energi panas atau kimia diubah menjadi energi gerak. Makanya kan untuk menggerakkannya pakai yang digerakkan apa kalau motor bakar? Terus apa roda? Nah, nanti kan diubah ya pistol, terus kemudian outputnya adalah mobil itu atau kendaraan itu bergerak, benar nggak? Benar nggak? Suatu mekanisme atau konstruksi mesin yang mengubah energi panas dari bahan bakar menjadi energi mekanik atau bergerak. Bahan bakarnya apa? Bisa diesel ataupun bensin. Terus tadi yang dikatakan oleh Mas Ibrahim, jenis motor bakar itu kan bilangnya tadi motor yang menggunakan sistem pembakaran dalam. Ternyata itu salah satu dari jenis motor bakar. Jenis motor bakar itu ada dua. Motor bakar diberikan dari dua jenis. Motor bakar pembakaran luar, kalau bahasa Inggrisnya itu external combustion engine. Terus yang kedua adalah motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, pengertiannya motor pembakaran luar. Ada yang tahu motor pembakaran luar? Kayak kereta uap, karena gambarnya ini ya. Nah, benar yang dikatakan oleh Mas Jafar Tantowi, Firman Jafar Tantowi ya namanya ya. Kayak seperti teman dosen saya yang namanya Pak Firman. Oke, itu adalah pembakaran luar. Jadi pembakarannya itu dirubah. Kalau misal tadi ini dari dirubah ya dari apa kimia ke gerak. Itu kalau misal motor bakar itu kan secara umum kalau pembakaran luar itu. Nah, dirubahnya itu di luar. Motor yang proses pembakaran bahan bakar terjadi di luar mesin untuk mengubah energi yang digunakan atau alat mesin yang lain. Contohnya adalah mesin uap, mesin turbin. Jadi kalau misalnya kita lihat mesin uap itu di kereta kan pembakarannya di luar ya. Nanti terus kemudian keluar asap, nanti dia itu menggerakkan roda. Nah, jadi dia itu berjalan. Kebalikan, nah ini contohnya. Ini pembakarannya di luar itu, terus kemudian nanti dinaikkan. Ketel uap. Kalau misal kebalikannya, tadi kan ada dua ya, motor pembakaran luar, ada juga motor pembakaran dalam. Atau bahasa kerennya itu, bahasa Inggrisnya internal combustion engine. Itu apa? Ada yang tahu? Pembakarannya di dalam. Di dalam apa? Di dalam mesin. Di dalam mesin atau ruang bakar. Contohnya apa yang tahu? Kalau pembakaran dalam, sepeda motor, mesin diesel yang biasa kalian lihat ya, sepeda motor, kemudian mesin diesel kayak punyanya Mas Jafar. Pakainya diesel apa bensin? Diesel. Motor, ya enggak? Nah, motor yang proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri dan hasil pembakaran juga menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak. Misalnya mesin bensin, mesin diesel, mesin roket, mesin jet. Yang biasa kita lihat pasti umumnya adalah mesin bensin dan juga mesin diesel. Mesin roket dan juga mesin jet kita belum melihat secara kasat mata ya. Jadi lihatnya cuma di video gitu. Kita belum, saya sendiri juga belum lihat, tapi barangkali teman-teman sudah lihat ya alhamdulillah, berarti ada keuntungan. Nah, ini adalah contoh dari mesin dieselnya. Pakai ini pistol. Nah, kita masuk tadi adalah sedikit pendahuluan begitu ya, pendahuluan biar kita mengulas lagi apa itu motor bakar dan sebagainya. Di motor bakar itu ada berapa, itu
Nah, kemudian kita masuk ke intinya yang akan kita bahas, itu prinsip kerja motor 4 langkah. Ada yang tahu prinsip kerja motor 4 langkah itu ada berapa, apa saja? Bisa sih, bisa dua. Hisab. Saya bagi dulu ya. Kompresi. Terus Dua. satunya Dua. Nah, kalau misalnya lulusannya adalah STM atau SMK, khususnya TKR atau TSN, pasti sudah hafal lah langkah-langkah kerja motor 4 langkah atau 4 tak bahasanya ya. Bahasa kerennya itu teman-teman biasa tahu itu 4 tak gitu. Nah, yang kita akan bisa langkah progresi, langkah usaha dan juga langkah buat. Kita bahas yang pertama, langkah hisab atau langkah, ada yang bilang juga langkah hisab, hanya bilang gitu. Nah, ada hisab, ada hisab. Nah, langkah hisab, ada yang bisa jelaskan langkah hisab itu apa? Campuran antara bahan bakar dan udara. Campuran antara bahan bakar dan udara. Maksudnya. Nah, kalau misal kita melihat animasi di sini, ini yang pertama, ini yang satu ya, langkah hisab. Satu, kita lihat di sini, set. Nah, kita cek lagi, matanya di awas lagi, set. Nah, D itu adalah memasukkan udara dan juga bahan bakar. Kalau bensin itu dilakukan di proses hisab kayak gitu. Jadi udara dan juga bahan bakar ini dorong. Jadi intake-nya itu masuk kayak gitu, kebuka ya. Tapi yang ini exhaust itu ketutup. Jadi masuk udara dan juga bahan bakar. Nah, taunya hisab itu dari TMA masih katanya. Titik mati atas itu turun ke titik mati bawah. Akhirnya masuklah udara. Itulah langkah hisab kayak gitu ya. Nah, ini jawabannya. Titik mati atas, titik mati bawah, TMA dulu. Terus ketika turun itu bahan bakar itu masuk dan juga udara. Ini perbedaannya kalau misal di bensin. Nah, ini penjelasannya. Piston bergerak dari TMA menuju TMB untuk menciptakan keadaan vakum di dalam silinder mesin. Lalu katup intake akan membuka untuk menghisap campuran bahan bakar dengan bensin yang sudah dikatupkan. Sedangkan katup exhaust tertutup. Ini kan intake ya. Intake, ini exhaustnya tertutup. Nah, terus ini adalah langkah hisap. Jadi TMA ke TMB, udara dan juga bahan bakar masuk. Oke, kita lanjut. Paham langkah hisap? Oke. Kita masuk ke langkah kompresi. Apa langkah kompresi? Gimana? Kompres bahan bakar udara. Dari partikel fusi. Di apa? Partikel fusi. Di partikel fusi. Partikel dipercikan. Partikel fusi. Partikel itu percik. Oh, percik. Sorry ya. Saya tahunya percik soalnya. Fusi memercikan apa? Api. Bunga api ya, jangan api. Bunga api. Oh, bunga api. Ya Gunia. Nah, kita lihat tadi nomor 1, nomor 2. Yes. Nah, tadi lihat di sini ya. Itu mengeluarkan percikan bunga api. Jadi TMB itu ke TMA. Jadi di sini itu nanti naik. Nah, ketika naik otomatis bahan bakar dan juga udara nanti akan semakin tipis ya gitu ya. Nah, akhirnya mampat, terjadilah vakum, akhirnya panas. Lah, ketika panas, apalagi dipercikan
bunga api dari busi, terjadilah ledakan. Nah, ini langkah kompresi dimulai ketika piston mulai bergerak dari tembak ke TB. Ketika langkah kompresi, katup intake akan menutup, jadi menutup intake sama exhaustnya menutup. Kayak gitu. Makanya biar terjadi ke atas itu tidak terjadi kebocoran, kayak gitu ya. Biar meledakkan. Hingga sampai ke titik mati atas, busi akan menyala dan meledakkan campuran udara dan juga bahan bakar. Itu yang dikatakan oleh Mas Bapak betul. Terus penekanan atau pemampatan campuran udara atau bahan bakar sangatlah penting karena akan menghasilkan gaya maksimal ketika langkah usaha. Oke, kita masuk ke langkah usaha. Ada yang tahu? Kita lihat nomor 3. Oke, ada yang tahu langkah usaha itu apa? Terbakarnya bahan bakar. Kalau dalam piston kalau menghasilkan pemanasan, Gimana? dalam dalam piston ke bawah untuk menghasilkan Piston. Berarti dari titik apa? dari kapal di atas piston ke bawah. Tembak ke TMB. Piston bergerak dari tembak ke TB akibat ledakan dari akhir langkah kompresi. Karena diledakkan di sini airnya mendorong si piston turun ke bawah, gitu ya. Piston ke bawah untuk melakukan langkah usaha. Pada langkah usaha ini kedua kaki masih tertutup, jadi intake dan juga exhaustnya masih tertutup. Nah, sedangkan busi sudah tidak bekerja lagi, dia bekerjanya ketika langkah kompresi. Pada saat itu juga oli yang ada di dinding silinder dikikis oleh oli agar oli yang ada di dinding silinder turun ke bawah pada saat posisi TMB piston dan rongga-rongga oli juga terselimuti minyak pelumas. Inilah langkah usaha. Nah, ini panennya, makanya panennya itu ke bawah. Oke, ada yang tahu langkah 2? Langkah terakhir? Iya. Tunggu sisa pemanasan. Yang lain apa? Tunggu sisa hasil pemanasan. Membuang sisa hasil pemanasan. Oh, membuang hasil sisa. Yang lain? Wah, ini cuma Jawa, tapi yang lain belum ngomongin. Sofa? Apa sofa? Iya aja terus ya sofa ya. Kan sofa. Barang semua. Nah, piston bergerak dari TMA untuk mendorong hasil sisa gas pembakaran. Nah, jadi masuk kayak gitu. Sisa hasil pembakaran kita lihat. Nah, ini mendorong ya dari piston itu ke dari titik mati bawah ke titik mati atas, terus kemudian membuka katup exhaust. Akhirnya sisa hasil pembakaran itu keluar. Akhirnya ke namanya exhaust, keluar ke knalpot. Jadilah asap dan sebagainya. Tripoli masuk di sini. Kemudian hasil sisa gas pembakaran dibuang menggunakan X. X ini maksudnya exhaust ya. Yang terbuka kemudian disalurkan ke knalpot dan lingkungan sekitar. Makanya ada kalau misal sisa hasil pembakaran yang tidak sempurna, si motor itu mengeluarkan asapnya itu terlalu banyak. Di mata putih. Ya, dipakai itu di. Nah, gimana? Kalau salah sama orang sebut tapi kemudian di Karena kan dia ada poli yang enak kayak poli. ini betulnya mati. Nah, Itu. pakainya apa kamu? B20 apa? Pakainya Dexter. Campuran sama. Nah, kalau campuran ya ada nabatinya bener. Coba kalau solar ya nasi solarnya. Kadang kita pakai 30. Ya B30. Harganya berapa? Asli susah Pak. Sekarang cuma dari 30 semua. Iya, harganya lumayan ya. Lumayan. Ya. Nah, itu salah satu program daripada pemerintah jadi B30 biar mengurangi apa ya namanya bahan bakar fosil. Gitu. Jadi ketergantungan akan bahan bakar fosil itu biar tidak terlalu karena kan bagaimanapun juga bahan bakar fosil itu pasti akan habis nantinya. Kalau bahan bakar nabati kan juga panen nanti dikeluarkan. Makanya sekarang pemerintah itu bicara sampai B30, syukur-syukur sampai B40 dan sebagainya.
tadi bisa 100. Nah, untuk amin. Ya. Nah, kalau bisa sampai 100 kan berarti pemerintah berhasil ya. Oke, ini adalah kajian yang saya masukkan di materi pada hari ini seperti itu. Ada dari Asimulanda, Gendre, Anajo, sama Pasar Budi. Itu buat buku. Sebenarnya ada bahan kajian lain. Bahan kajian pendukung itu saya biasanya ambil dari jurnal yang sudah saya terbitkan, dan juga ada di Politeknik Harapan Bersama, khususnya program studi D3 teknis itu ada yang konsentrasinya itu juga menangani bio dan juga biodiesel. Ada saya, Mas Arif, dan juga Pak Firman. Kalian bisa lihat di Google Scholar ya, ketik saja namanya saya, Pak Firman itu konsen ngurusin bahan bakar terbarukan, khususnya biodiesel dan juga biodiesel. Makanya tahu B30 dan sebagainya. Oke, sekian. Barangkali ada pertanyaan? Ya Pak. Wes, siap. Itu teman-teman dari motor Pak. Mau dijawab langsung apa? Apa ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi silakan. Berarti kamu dari keuntungan, kamu kerugian. Oke. Keuntungan. Kerugian. Ada yang tahu keuntungan motor bakar 4 langkah? Barangkali siapa? Bisa. Keuntungan apa kerugian bisa? Keuntungan. Apa? Bahan bakar lebih Irit. Terus sabar apa? lingkungan. Yang ini keuntungan. Iya, keuntungan. Bukan kan jawab sendiri kamu. Akhirnya mau jawab kerugian. Sama-sama ya. Lebih ramah lingkungan. Terus ada lagi? Mesin lebih bertenaga. Sama dengan kalau misal dibandingkan dengan buatan, lebih bertenaga mana? Nah, berarti keuntungan apa kerugian? Kerugian. Mesin kurang tenaga. Ngaji goyang. Ada lagi? Oke, saya jelasin. Keuntungan tadi lebih irit, betul. Kalau kita menggunakan motor bakar pataka itu, jadi dia lebih irit gitu ya. Terus kemudian lebih ramah lingkungan. Terus yang berikutnya adalah tidak terlalu bersih. Nah, terus kemudian kenapa? Karena pembakarannya itu tidak ada yang namanya kenapa lebih ramah lingkungan? Karena polinya itu langsung ya dicampur di mesin, nanti ada mesin sendiri, itu tidak menggunakan oli sapi. Nah, kalau misalnya menggunakan 2 tak, pasti kan ada oli sapinya. Ketika oli sapi pasti asapnya itu terlalu tebal lah, karena terlalu tebal. Kalau misalnya oli sapinya menggunakan yang harganya agak lumayan, itu wanginya enak tadi yang dikatakan oleh Mas Jafar. Kalau misalnya kira-kira oli sapinya itu kualitasnya kurang bagus, kira-kira baunya itu bagaimana? Nah, terus kemudian kira-kira walaupun baunya itu enak, kira-kira tetap berbahaya atau enggak? Itu hanya sebagai bahasanya itu kamuflase saja seperti itu ya. Nah, terus kerugian. Sampai sini keuntungan paham ya? Kerugian mesin kurang bertenaga. Kenapa mesin kurang bertenaga? Nah, karena kalau misal 2 tak itu untuk menggerakkan kalau 4 tak itu nah, di dalam
piston ini. Nah, ini gambar sendiri. Ini dinamakan apa? Crankshaft apa camshaft? Crankshaft. Kalau yang ini camshaft. Kira-kira kalau misalnya patah itu banyakkan ketika berputar itu crankshaft apa camshaft? Kalau patah. Crankshaft. Untuk menggerakkan 4 langkah itu dua kali putaran crankshaft dan 1 putaran camshaft itu baru menggerakkan 1 daya. Jadi dia akan lebih banyak berputar gitu ya kalau 4 langkah. Kalau 2 langkah itu enggak. Nah, terus kerugiannya adalah performanya terlalu banyak. Tenaga yang dikeluarkan juga banyak karena apa? Untuk menggerakkan 1 daya dia harus memutarkan 2 crankshaft, 1 camshaft. 2 kali putaran crankshaft. Ya, 2 kali putaran crankshaft, 1 kali putaran camshaft baru 1 daya. Kalau 2 kali. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Cukup paham semua ya. Oke. Terus kemudian seperti biasa ada tugas seperti itu. Tugasnya nanti PPT ini akan saya kirim ke grup WhatsApp gitu ya, grup WhatsApp ataupun di platform Sinau. Nanti teman-teman bisa seperti biasa meringkas, kayak gitu meringkas kiriman 1 lembar, terus kemudian diupload di Sinau. Ya, diringkasnya jangan ketika di tangan, pakai tulisan tangan gitu. Terus kemudian seperti biasa difoto ataupun ditaruh di Google Drive nanti di Sinau. Minggu depan saya koreksi seperti biasa saya ini. Oke, paham semua? Oke, terima kasih dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam materi ini saya banyak kekurangan. Bila itu berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Demikian presentasi singkat saya yang saya lakukan mengenai proses pembelajaran mata kuliah prestasi mesin. Semoga bisa menjadi gambaran dan dapat bermanfaat mengenai kegiatan yang saya lakukan dalam proses pengajaran sebagai dosen program studi Diploma 3 Teknik Mesin Politeknik Harapan Bersama. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.